Halo, selamat datang di eksplorasi visual kita kali ini. Kalau dengar kata Gunung Prau, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Pasti mikirnya destinasi pendakian akhir pekan, atau tempat berburu sunrise yang viral itu kan? Tapi coba deh kita lihat lebih dalam. Di balik popularitasnya, gunung ini tuh sebenarnya semacam pelindung bisu. Iya, sosok raksasa lembut yang secara luar biasa udah memelihara dan menumbuhkan peradaban utuh di dataran tinggi Dieng selama berabad-abad. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita bahas. Dalam paparan kali ini, perjalanan kita bakal lumayan seru nih. Kita akan mulai dari ngebahas profilnya sebagai gunung api tua, makna tersembunyi di balik nama Prau, perannya sebagai pusat spiritual kuno, gimana harmoni antara alam dan warganya, sampai identitasnya sekarang sebagai gunung senyum di masa kini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, profil gunung api tua, sisa vulkanisme purba. Nah, coba diperhatikan kontras yang satu ini. Ini menarik banget. Kalau kita ngomongin gunung berapi di Jawa pada umumnya, sebut aja Merapi atau Sindoro Sumbing, itu kan karakternya agresif banget ya. Kawahnya aktif, lerengnya super curam, mega sih, tapi jujur aja agak mengintimidasi. Nah, Prau ini beda banget. Dia adalah gunung api tua yang udah non-aktif, gak ada tuh kawah yang bergejolak. Bentuknya justru melebar, lerengnya landai, ditambah padang sabana yang luas banget. Bener-bener ramah dan bersahabat bahkan buat kalian yang baru pertama kali naik gunung. Secara angka, tingginya ada di 2.565 meter di atas permukaan laut. Lumayan tinggi lah ya buat bikin ngos-ngosan. Tapi sebenarnya bukan tingginya atau rasa bahayanya yang bikin orang bolak-balik ke sini. Magnet utamanya itu justru panorama matahari terbitnya yang, wah, juara banget. Dari sini kita bisa ngerasain kedamaian sambil ngeliat langsung deretan gunung-gunung yang lebih agresif tadi dari kejauhan. Dan tahu nggak, warisan masa lalu vulkaniknya itu nggak hilang gitu aja loh. Biar gampang ngebayanginnya, material purba dari gunung ini tuh ibarat pupuk raksasa yang tersebar luas menyuburkan banyak kawasan di sekitarnya. Mulai dari Dieng yang tanahnya super subur, Wonosobo dengan kekayaan agrikulturnya, lahan padat nutrisi di Banjarnegara, sampai lereng-lereng di Kendal dan Batang yang dapat berkah dari abu purba ini. Jadi secara nggak langsung, Prau ini benar-benar ngehidupin banyak wilayah. Bahkan bisa jadi kentang atau sayuran yang ada di meja makan kalian hari ini asalnya dari nutrisi gunung ini. Lanjut ke bagian 2, makna di balik nama Prau, terkait simbolisme visual Jawa. Semuanya ini bermula dari satu kata sederhana, Prau. Dalam bahasa Jawa, kata ini secara harfiah artinya perahu atau kapal. Dari sini kita bisa lihat nih, betapa luar biasanya budaya Jawa kuno dalam merangkul alam. Mereka nggak cuma ngelihat gundukan tanah dan batu, tapi mereka memahami lingkungannya lewat simbolisme visual dan filosofi yang dalam banget. Kalau menurut cerita turun-temurun warga lokal, bentuk punggungan Gunung Prau ini emang persis kayak perahu yang posisinya lagi terbalik. Bayangin aja, seolah-olah ada kapal raksasa yang lagi berlabuh santai tepat di tengah-tengah dataran tinggi Dieng. Secara filosofis, perahu ini dianggap sebagai wadah, sebuah kapal pelindung yang merangkul dan ngejaga kehidupan masyarakat di sana dari kerasnya alam liar. Keren banget kan? Kita masuk ke bagian ketiga, pusat spiritual Jawa kuno sebagai penyangga kosmis. Mari kita mundur sedikit ke masa lalu. Kalau kita tarik garis waktunya, perjalanannya ini luar biasa konsisten loh. Bayangin ya, dari abad ke-8 sampai ke-10 di era Mataram kuno, Dieng itu adalah pusat spiritual utama, dan Prau hadir sebagai penyangga kosmis yang suci dan sama sekali nggak boleh dirusak. Terus, bergeser ke masa kolonial Belanda, gunung ini mulai dipetakan buat pertanian warga, tapi tanpa merusak esensinya. Sampai akhirnya di masa modern kayak sekarang, Prau jadi aset alam yang dijaga buat wisata yang tertata dan edukasi lingkungan. Tapi ada satu fakta yang menurut saya agak ironis sekaligus indah banget. Kalian gak akan nemuin satupun bangunan candi di puncak Prau. Gak ada sama sekali. Dan percaya atau enggak, justru disitulah letak kesuciannya. Prau ini diyakini sebagai ruang kosmis. Tugas utamanya adalah menjadi latar belakang alam yang murni, suci, dan pantang sembarangan dijamah. Khusus buat menaungi kompleks Candi Dieng yang ada jauh di bawahnya. Dia ibarat penjaga keseimbangan antara alam dan spiritual buat peradaban masa itu. Bagian keempat, harmoni alam dan manusia. Dari urusan spiritual kosmis, sekarang kita lihat keseharian warganya. Warga lokal punya satu julukan yang benar-benar pas banget buat gunung ini, Gunung Peneduh. Dari sini kelihatan banget ya, warga tuh nggak ngelihat Prau sebagai monster raksasa yang siap meletus kapan aja.
Mereka justru melihatnya sebagai sosok pelindung, semacam tempat bernaung yang bikin tenang. Ibarat figur keibuan yang selalu ngayomi dataran tinggi itu. Dan bukti nyatanya kelihatan jelas di keseharian mereka. Perahu itu secara aktif benar-benar ngurusin warganya loh. Pertama, dia jadi sumber air yang super vital. Terus, bentuk punggungannya yang memanjang itu berfungsi layaknya tameng alami yang memecah cuaca ekstrim dan angin kencang. Terus ingat soal tanah subur tadi? Ya, nutrisinya mendukung banget budidaya kentang, carika, sampai sayuran pegunungan. Oh, dan yang paling bikin lega nih, perahu ini bersih dari mitos-mitos kelam dan horor yang biasanya sering banget nempel di gunung-gunung lain di Jawa. Benar-benar tenang rasanya. Masuk ke bagian kelima, Gunung Senyum masa kini sebagai simbol wisata Wonosobo hari ini. Nah, hal yang bikin salut adalah pariwisata modern ternyata nggak merusak kedamaian aslinya. Jalur-jalur resmi memang dibuka, kayak via Patak Banteng, Dieng, atau Kali Lembu. Tapi semuanya dikelola secara ketat, pakai sistem kuota pendakian harian. Ini langkah yang benar-benar pinter buat ngelindungin alamnya. Sekarang, perahu jadi tempat favorit buat edukasi lingkungan yang nyata, plus pastinya primadona banget buat pendaki pemula dan fotografer landscape. Ini bukti nyata loh, kalau kita bisa nikmatin alam tanpa harus merusaknya habis-habisan. Karena vibes-nya yang selalu ramah, dari dulu sampai hari ini, muncul deh satu julukan modern yang terdengar hangat banget. Gunung Senyum Dieng. Julukan yang sukses merangkum sejarah panjang berabad-abad tentang betapa menyambut, tenang, dan nyamannya gunung ini buat siapa aja yang datang. Yang pada akhirnya menyisakan satu pertanyaan penting yang layak banget buat kita renungin bareng. Kalau gunung-gunung berapi raksasa lain di Jawa seringnya menaklukkan atau bahkan menyapu bersih peradaban dengan letusannya, bukankah Gunung Perahu ini justru sebaliknya? Dia hadir di sana, diam-diam merawat, melindungi, dan menumbuhkan peradaban kita. Terima kasih ya udah ngikutin eksplorasi visual ini. Semoga cerita ini ngasih kalian perspektif baru pas lagi nikmatin indahnya pegunungan. Teruslah belajar, tetaplah terpesona, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.